Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampun sepalih hampir setengah bulan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, dan matematika yang paling kencang itu yang hitung gerang dino maghrib jam piro memang diwasiatkan kepada kita untuk imanan wahtisaban, tapi sebelum menghitung apa yang ada di dalam hati, yang paling mantap ini kalender kalian jam dinding ini jam udah cocok terang nih, so nanti meleset gitu. Sehingga presisi atau ketepatan waktunya umat Islam itu sangat terjaga di bulan Ramadan. Kita diberi kewajiban untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam, telah termaktub bagi kalian kewajiban untuk siam. Walaupun siam itu maknanya mendalam dan banyak ibadah yang mengikutinya, tapi yang paling mendasar dari siam itu tetap menahan makan, minum, dan berhubungan. Tujuannya untuk takwa yang dilakukan ngatur jadwal makan itu. Kalau anak sekolah kan sinau baik pinter, di sini apik gitu kan, olahraga baik sehat, kerja baik untuk rezeki dan sebagainya, itu lebih mudah gitu, untuk dipahami. Tapi ketika kita diminta untuk menahan lapar, malah kita takwa. Lapar itu kan sesuatu yang sangat jasadiah, sementara badan kita yang merasakan, sabun manusia juga pernah mengalami itu, sementara takwa itu adalah martabat yang paling tinggi. Sehingga bagaimana cara yang paling simpel itu kita dijanjikan atau diharapkan untuk dapat mencapai yang paling tinggi. Apalagi disebutkan min qablikum, gitu, sejak orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelumnya gitu. Sehingga praktek yang sudah dijalankan yang lalu nanti berkembang dalam kebudayaan manusia dengan berbagai cara, caranya beda-beda, tapi temanya sama, menahan diri, dan diantaranya menahan untuk makan itu. Tapi ternyata memang kalau kita menilik dari min qablikum itu ditarik ke manusia yang pertama, bawaan manusia itu memang punya kecenderungan untuk bermasalah dengan satu hal itu. Sehingga sesudah Allah Ta'ala menciptakan jasad manusia dari lempung, dari tanah liat gitu, bukan seperti bikinan kasongan yang berhenti dalam wadah-wadah tanah liat, tapi lalu ditiupkan rohnya, yang sehingga iblis seringkali tidak mau bersujud kepada Adam karena yang tanah liat kalau ini lempung kok gitu kan, merasa bahwa dirinya lebih tinggi. Kalau kita menilai kutipan tentang iblis tidak mau itu sampai 7 kali di dalam Quran. Manusia menjadi khalifah fil ardi 1 kali aja disebut, tapi iblis ngeyel itu begitu, berarti ngeyelnya derajat lembut kita itu diulang-ulang berkali-kali yang menjadikan iblis merasa lebih tinggi. Manusia diciptakan dari lempung yang dianggap remeh gitu kan, tapi ditiupkan roh yang paling tinggi. Sesudah tercipta makhluk yang bisa bergerak, maka diberikan pengetahuan alama asma'atullaha, diberikan pengetahuan tentang nama segala sesuatu. Jagat raya itu isinya banyak sekali gitu kan, dari ciptaan yang paling kecil sampai galaksi yang paling besar, dari yang hidup dan yang tidak hidup, dan semua diberikan pengetahuan nama-namanya kepada Adam.
mendapat nama itu kan artinya iso mbedakake siji lan sijine gitu kan. Bagi para penggemar burung tentu saja manuk itu ono butuh kuwi mahbub karo kok saya butuh gitu kan. Begitu juga ciptaan lainnya, makanan dan buah-buahan, antara salak kondoh, salak bali, salak lumut, salak gading dan sebagainya itu beda. Kita menjadi punya pengetahuan karena bisa menamainya. Pengetahuannya lengkap, ruhnya mulia, jasadnya kelihatannya remeh gitu kan. Tapi ternyata makhluk yang satu ini punya kelemahan satu lagi, iso ngelih gitu. Tentu saja Allah yang Maha Kuasa bisa mencipta manusia yang tidak bisa mencipta makhluk yang merasakan gitu. Tapi ternyata kita diciptakan paketan ini karo ngelih gitu. Maka diberikan hamparan surga yang jannah yang seluas langit dan bumi, artinya sama waktu kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu, makanlah dan minumlah sesukamu. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan manusia itu disediakan kecukupan. Sebenarnya sampai sekarang ini cukup gitu. Untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi kepengenan. Nek kebutuhan ini cukup memenuhi, nek pengen kira apa batasnya. Sehingga beberapa suku di Indonesia itu masih belum bertani. Mereka cari sagu aja dan cukup gitu kan. Tapi hutannya dirusak buat tambang yang lain cerita gitu. Tapi bahwa sebenarnya sehari-hari mereka itu bertani, cari sagu. Sagu itu sagu itu sosialisasi itu sak keluarga gitu. Sehingga kecukupan itu ada itu sagu terus goreng ya. Mulailah kepenginan itu bukan kecukupan itu. Semua dicukupi kecuali satu. Habis saja roh gitu kan. Kecuali wit siji kita sing aja tok parane gitu. Dan ternyata itu tadi kelemahan manusia itu pertama punya kebutuhan, yang kedua tidak bisa membedakan dengan keinginan. Disitulah celah iblis masuk gitu. Wis dicukupi kurang apa meneh gitu kan. Dibisiki ini sajaratul khulq ini pohon keabadian. Nah, mulailah di situ Nabi Adam melampaui batasnya. Wis dicukupi, pengen abadi. Bukankah keabadian itu hanya yang Maha Mencipta itu? Tapi karena ingin melampaui dari pemenuhan kebutuhannya, maka tergelincirlah sehingga dia kehilangan kendali, walaupun berikutnya lalu bisa menyadarinya sehingga menyesalinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Zalim itu kan kegelapan sehingga membuat ubras-ubras melampaui batas. Disitulah ketika kita ternyata manusia dan makanan itu punya hubungan yang seru. Pelanggaran pertama itu bukan berzina, itu kawan itu namun tunggal jagat raya itu, sehingga ya tidak akan nyeleweng dan perbuatan mencuri atau apa lainnya. Tapi ternyata mengendalikan diri itu yang kita punya cacat bawaan, dan itu masih melekat pada diri kita hingga sekarang. Sehingga dalam setiap puasa kita diingatkan lagi tentang ciptaan awal, tentang kita yang diberi karunia tapi belum mampu untuk menahan diri, belum mampu untuk mengendalikan dan membedakan tadi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Keinginan itu apa saja ada itu. Kalau cuma mencukupi kebutuhan gizi dan makanan kita sudah cukup. Tapi kalau kita ambil HP lalu buka Shopee Food itu, sehingga disitulah kita ditantang untuk mampu. Kemampuan itu yang diingatkan kepada kita, karena dengan kemampuan dasar itu maka yang lain-lain akan mengikutinya. Sehingga menahan makan itu bukan sesuatu yang
baru diciptakan, tapi sesuatu yang bawaan. Dan kalau kita memahami urutan dari rukun Islam, maka dia ada di urutan keempat, karena ternyata nggak mudah gitu. Sesudah syahadat, sholat itu zakat dulu, baru puasa. Nah di situ kan lalu puasa itu satu step sebelum haji gitu. Karena dengan berpuasa kita menjadi takwa, dan untuk bisa berhaji itu diingatkan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sehingga di situ kan lalu dipahami sebagai sak paket, sak gandeng gitu, poso dan takwa, takwa dan siap haji gitu ya. Sehingga dengan kemampuan kita untuk mengendalikan diri, maka kita menjadi insan yang bertakwa dan layak untuk mendapatkan bekal bagi perjalanan haji kita. Sehingga sebenarnya seumur hidup kita mempersiapkan untuk haji, dan kalau tak sudah, yaitu kita diuji untuk bisa mengimplementasikannya atau mengamalkan mereka. Pendidikan dereng puasa kita adalah puasa persiapan untuk haji. Kita nyelengi sesanune, podo sesanua siro, berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takwa itu diantaranya didapatkan dengan menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan kita mengasah kemampuan kita, menjadikan kita mampu untuk mengendalikan sesudah kita mahir menjaga syahwat yang ada di perut kita, maka kita bisa mengendalikan keburukan yang lainnya agar tidak menjatuhkan kita dari martabat yang sudah kita tabung dari dulu hingga sekarang ini. Semoga Allah memampukan kita dan memudahkan langkah kita untuk menjalani Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.